Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di sebuah negeri jauh dari tanah Arab, di antara jutaan umat yang menyembah dewa-dewa, ternyata telah disebut nama seorang nabi yang datang dari padang pasir bersama para sahabatnya, menyeru pada Tuhan yang Esa dan membawa kitab suci terakhir, bukan dalam Injil, bukan dalam Taurat, tapi dalam kitab Weda, kitab suci umat Hindu yang telah berusia ribuan tahun. Dalam video ini kita akan membuka fakta-fakta mencengangkan yang nyaris tidak pernah dibahas secara terbuka. Kita akan menelusuri nubuat-nubuat tua, mengurai teks-teks kuno Sanskerta, dan menyaksikan bagaimana nama-nama para nabi dalam Islam, terutama Nabi Muhammad, ternyata telah disebut dalam kitab-kitab yang dianggap asing bahkan oleh umat Islam sendiri. Apakah benar Bhavisya Purana menyebut Muhammad? Apakah benar Weda mengajarkan tauhid sebelum istilah itu dikenal dalam Islam? Dan mengapa sebagian pendeta Hindu diam-diam telah mempelajari Al-Quran setelah membaca kitab mereka sendiri? Video ini bukan untuk menyamakan agama, tapi untuk membuka lembar sejarah yang terkubur dan menunjukkan bahwa cahaya kebenaran telah lama menembus batas bangsa dan bahasa. Jangan lewatkan, karena yang akan Anda dengar bisa jadi akan mengubah cara Anda melihat masa lalu. Selamat datang di dokumenter Islam Investigatif. Kitab Weda menyebut nabi-nabi Islam. Ini bukti yang tidak pernah dibahas terbuka. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan jika sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, di sebuah belahan dunia yang jauh dari Jazirah Arab, telah diturunkan teks-teks suci yang memuat isyarat tentang seorang utusan terakhir. Bukan hanya satu, tapi beberapa utusan, dan teks-teks itu bukan dari Injil atau Taurat, melainkan dari kitab yang bahkan sebagian besar umat Islam pun belum pernah membacanya secara utuh. Kitab Weda, kitab suci agama Hindu. Apakah mungkin dalam kitab yang menjadi dasar kepercayaan salah satu agama tertua di dunia itu tersimpan nama-nama para nabi yang dikenal dalam Islam? Apakah benar bahwa Weda menyebut ciri-ciri Rasulullah bahkan sebelum beliau dilahirkan? Pertanyaan ini terdengar mustahil. Namun, ketika para peneliti Muslim dari abad ke-19 hingga ke-21 menelusuri lembaran demi lembaran kitab-kitab kuno India, mereka menemukan hal yang mencengangkan, hal yang selama ini hampir tidak pernah dibahas secara terbuka. Penelusuran ini bermula dari satu nama, Bhavisya Purana, salah satu kitab Purana dalam tradisi Hindu, yang menurut para sarjana Hindu ditulis oleh R.C. Vyasa, dan merupakan bagian dari kitab suci yang dikenal dengan nama Weda. Di antara ayat-ayatnya tersembunyi referensi yang sangat spesifik tentang seorang Malaika Acarya, pemimpin dari bangsa Nonaria yang akan datang dari padang pasir bersama pasukannya dan akan menyucikan dunia dari penyembahan berhala. Dalam teks Bhavisya Purana Pratisarga Parva terdapat sebuah kutipan yang telah banyak dibahas oleh para sarjana Muslim. Ayo Isa putra Maryam datang dari negeri barat. Setelah itu akan datang seorang guru agung dari tanah pasir. Dia adalah Moletia Asyarya. Namanya adalah Muhammad. Ia datang bersama sahabatnya. Para sahabatnya akan membangun kekuatan melalui peperangan, dan mereka akan menegakkan keadilan. Tunggu dulu, Isa putra Maryam dalam kitab Hindu, bagaimana bisa nama yang sangat khas dalam Islam dan tidak lazim dalam versi Kristen maupun Yahudi justru muncul dalam manuskrip berbahasa Sanskerta yang berusia lebih dari 2000 tahun? Penyebutan Muhammad sebagai Malaika Acarya secara linguistik memiliki kemiripan luar biasa dengan Muhammad dan pemimpin bangsa Nonaria. Dan lebih mencengangkan lagi, sosok ini dikatakan berasal dari padang pasir dan bersama para sahabatnya membawa kebenaran dan melawan penyembahan berhala. Hindu mencoba mengelak, mengatakan bahwa Bhavisya Purana ditulis belakangan dan teksnya mengalami interpolasi. Namun, argumen ini justru membuka tabir lebih jauh. Kenapa harus diinterpolasi?
dengan menyebut Muhammad. Siapa yang ingin menyisipkan Nabi Muhammad ke dalam teks suci mereka? Dan untuk tujuan apa? Pada abad ke-20, peneliti Muslim dari India, seperti Maulana Abdul Haq Vidyarti, dan kemudian para akademisi seperti Zakir Naik dan Dr. Anishur Rahman, mencoba membuka satu persatu naskah kuno Weda dengan sudut pandang tauhid Islam. Mereka menemukan bahwa bukan hanya Bhavisya Purana yang menyebutkan utusan dari padang pasir, tetapi juga kitab Rigveda, Yajurveda, dan Atharvaveda memiliki petunjuk-petunjuk samar tentang utusan terakhir. Dalam kitab Atharvaveda, kandungan menarik ditemukan pada kanda 20, hymn 127, mantra 1 sampai ke-14. Di dalamnya disebutkan seorang Narasensa yang secara harfiah berarti orang yang banyak dipuji. Dalam bahasa Arab, Muhammad berarti yang banyak dipuji. Ini bukan hanya kebetulan linguistik. Dalam tradisi Hindu, Narasyonsa Rishi digambarkan sebagai seorang rishi nabi dari luar India yang memiliki ciri kenabian, membawa kitab suci, menyeru pada Tuhan yang Esa, dan memimpin umat manusia ke arah keselamatan. Kata Narasyonsa disebut berulang kali, dan dalam satu ayat digambarkan sebagai yang akan datang bersama 10.000 pasukan. Apakah ini mengacu pada Fatu Makkah ketika Nabi Muhammad memasuki Mekah dengan 10.000 pasukan tanpa pertumpahan darah? Yang lebih menegangkan, dalam Yajurveda bab 32 ayat 3 disebutkan, Natasya Pratimo Asti, tidak ada gambaran atau patung baginya. Ini identik dengan ayat Al-Quran, Laisa kamitslihi syai', Quran Surat As-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Artinya, Weda murni menyeru kepada tauhid. Tetapi jika semua ini benar, mengapa umat Hindu sendiri tidak mengetahuinya? Mengapa sebagian besar umat Islam pun tidak pernah mendengar bahwa nama Nabi Muhammad mungkin telah disebut ribuan tahun sebelumnya dalam kitab Weda? Jawabannya bukan hanya karena sekat-sekat teologisis, tetapi juga karena pengaburan sejarah yang berlangsung lama. Kitab-kitab Weda awalnya diturunkan secara oral dan hanya boleh dibaca oleh kasta Brahmana. Bahkan dalam sejarah India, banyak perang dan konflik berdarah terjadi atas dasar siapa yang boleh menafsirkan kitab suci penyebutan nama. Muhammad dalam Bhavisya Purana dianggap oleh sebagian ulama Hindu sebagai hasil revisi pasca kontak dengan umat Islam. Tapi bukti linguistik dan struktur bahasa Sanskerta kuno dalam teks tersebut menunjukkan bahwa sebagian ayat-ayat itu telah ada sebelum Islam menyebar ke India. Bahkan dalam salah satu prasasti kuno yang ditemukan di wilayah Punjab, ditemukan catatan tentang sang guru dari Makkah yang disebut telah diakui oleh sekelompok pendeta Hindu pada abad ke-8 Masehi. Tetapi catatan ini nyaris tak pernah muncul dalam buku pelajaran sejarah India modern. Jejak para nabi Islam dalam kitab Weda tidak hanya berhenti pada Nabi Muhammad. Sebagian sarjana juga menyoroti penyebutan tokoh bernama Ishwar Putra, putra Tuhan, yang datang membawa petunjuk dari barat, memiliki ibu suci, dan dianiaya oleh kaumnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Isa alaihi salam? Tentu saja umat Islam tidak meyakini Isa sebagai putra Tuhan, tetapi penyebutan Ishwar Putra dalam Weda bisa mencerminkan pengaruh yang sama seperti dalam Injil. Yang menarik, dalam bab versi Atharvaveda dan Narada Purana disebutkan bahwa sosok ini tidak mati di kayu salib, tetapi diangkat oleh Tuhan. Riwayat ini lebih cocok dengan penjelasan Islam dibandingkan versi Kristen. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, atau Nabi Nuh? Jejak mereka memang lebih samar. Namun, dalam beberapa versi Mahabharata dan Ramayana, terdapat kisah tentang seorang Raja Saleh yang membangun bahtera besar karena adanya bencana banjir yang menenggelamkan dunia. Walau dibungkus dalam bentuk mitos, namun struktur narasinya mirip dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran. Sementara itu, dalam salah satu bagian Rigveda, disebutkan tentang seorang rishi, nabi yang datang dari arah barat, dan menghancurkan berhala-berhala buatan tangan manusia. Sebuah gambaran yang menyerupai kisah Nabi Ibrahim alaihis salam saat menghancurkan berhala-berhala kaumnya.
Semua ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah kitab-kitab Weda sejatinya adalah peninggalan wahyu tauhid yang kemudian mengalami distorsi dan penyesuaian budaya lokal seperti halnya Injil dan Taurat? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan bahwa para nabi telah diutus ke seluruh umat manusia, seperti ditegaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 24 dan Quran Surat Al-Mel ayat ke-36. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Bukhari disebutkan bahwa jumlah nabi mencapai 1:20 orang. Maka tidak mustahil bahwa India kuno pun pernah menerima utusan Allah. Beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Abu Allah Al-Maududi dan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa ajaran asli agama-agama kuno seperti Hindu, Buddha, dan lainnya bisa jadi berasal dari wahyu tauhid yang telah diselewengkan oleh manusia. Dalam logika ini, Weda mungkin saja mengandung sisa ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi yang tidak kita kenal namanya. Dan ketika nama-nama seperti Narashansa, Muhammad, dan Rishi dari padang pasir muncul dalam Weda, itu bukan sekadar kebetulan linguistik, tapi mungkin adalah jejak sejarah yang terlupakan dan ditutupi. Tapi inilah yang tidak pernah dibahas terbuka, tidak dalam forum resmi agama, tidak dalam kajian sejarah India, dan tidak dalam buku-buku pelajaran sekolah. Karena jika semua ini terbukti benar, maka satu dunia kepercayaan akan diguncang, sebuah narasi baru akan muncul, bahwa Islam bukan hanya agama baru dari abad ke-7, tapi penyempurna wahyu yang telah disebarkan ke seluruh dunia sejak awal mula manusia diciptakan. Dan Weda bisa jadi bukan musuh, tetapi bukti awal bahwa para nabi Islam telah disebut dalam peradaban yang tak kita duga. Namun, semakin dalam kita menyusuri lorong-lorong naskah kuno Weda, semakin kita menyadari bahwa bukan hanya teks-teks Nia yang menyimpan petunjuk, tetapi juga reaksi dan sikap para penjaganya yang mencerminkan ada sesuatu yang coba disembunyikan. Dalam sejarah India terjadi banyak reformasi terhadap isi kitab Weda. Bahkan Brahmana, kasta tertinggi yang diberi otoritas untuk mempelajari dan membaca kitab-kitab tersebut, pernah dengan sengaja melarang kasta lain untuk mengakses ajaran Weda. Secara langsung mereka menciptakan struktur sosial yang memastikan hanya golongan tertentu yang bisa mengetahui isi Weda secara utuh. Tapi kenapa ketika umat muslim pertama kali masuk ke India, khususnya sejak era Muhammad bin Qasim pada abad ke-8 Masehi dan lebih masif lagi pada masa dinasti Mughal, mereka membawa serta kitab suci Al-Quran dan memperkenalkan dakwah tauhid. Beberapa kaum Brahmana yang mempelajari Al-Quran menyadari bahwa ada kemiripan mendasar antara ajaran tauhid Islam dengan isi asli Weda, terutama dalam Shukla Yajurveda dan Rigveda yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa, tidak berwujud, tidak bisa digambarkan, dan tidak dapat diwakili oleh berhala. Bahkan dalam Yajurveda bab 40 ayat 8 disebutkan Tuhan tidak memiliki rupa, dia tidak bisa dilihat dengan mata, dia tidak memiliki tubuh. Pernyataan ini sejalan sempurna dengan ajaran Islam dan sekaligus menentang keras konsep penyembahan patung atau dui-dua dengan bentuk manusia atau hewan seperti yang lazim dalam Hindu saat ini. Maka pertanyaannya kembali, ajaran siapa yang sebenarnya dipertahankan oleh kaum Brahmana dan ajaran siapa yang mereka sembunyikan? Kini, mari kita tengok sisi sejarah yang lebih dalam. Dalam manuskrip kuno berjudul Ajanta Inscriptions, ditemukan catatan dari abad ke-9 yang menyebutkan tentang seorang guru besar dari Arab yang disebut oleh kitab kami. Ini menggemakan narasi dalam Bhavisya Purana yang menyebut Muhammad akan datang dari Makkah bersama pasukannya untuk menyebarkan agama yang benar. Salah satu tokoh yang mendalami hal ini secara intens adalah Maulana Abdul Haq Vidyarthi yang menguasai bahasa Sanskerta dan meneliti naskah-naskah Hindu selama puluhan tahun. Dalam bukunya yang langka dan luar biasa bernama Muhammad in World Scriptures, beliau menyajikan lebih dari 200 referensi dari kitab-kitab Hindu, Zoroaster, dan Buddha
yang menggambarkan sosok yang cocok dengan Rasulullah. Salah satu petikannya berbunyi, orang-orang dari luar India akan datang dengan pakaian putih tanpa mengikat jambul, berwajah bersih, dan mereka akan memakan daging dan meminum susu. Mereka akan syalat menghadap ke arah timur 5 kali sehari. As-Sarfaveda, Kanda 20. Jika ayat ini tidak membuat merinding, maka kita lupa bahwa ciri-ciri ini adalah gambaran mendetail tentang umat Islam. Bukan hanya tentang Nabi Muhammad, tetapi tentang kebiasaan kaum muslimin, bersuci, memakai pakaian putih, tidak memiliki jambul ciri khas Brahmana memokon daging yang tabu bagi Brahmana, dan melakukan sholat menghadap ke timur dari India ke arah Makkah. Namun dalam dunia akademik, pengungkapan semacam ini sering ditolak mentah-mentah. Mereka menyebutnya sebagai cherry picking, memilih kutipan yang sesuai untuk mendukung satu klaim tanpa konteks. Tapi bukankah justru itu yang dilakukan selama ini oleh penjaga tradisi, memilih apa yang boleh diketahui dan apa yang harus Beberapa teks dari Samaveda bahkan menyebut tentang Amanu, yaitu seseorang dari luar komunitas manusia India yang akan datang membawa petunjuk dan menyatukan manusia dalam kedamaian. Istilah Amanuh ini bisa jadi berarti bukan manusia biasa atau asing secara budaya. Dan jika kita ingat, Nabi Muhammad berasal dari Makkah, wilayah yang pada masa itu dianggap asing dan barbar oleh imperium kuno India dan Persia. Di sisi lain, peneliti dari kalangan Hindu seperti Pundit Vaid Parkas yang menulis buku kontroversial berjudul Kalki Avatar or Muhammad Saib menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Kalki Avatar, yaitu inkarnasi terakhir yang dijanjikan dalam kitab Hindu. Dalam Bhagavata Purana dan Vishnu Purana, Kalki Avatar digambarkan sebagai seorang yang akan lahir di keluarga bangsawan di kota bernama Sambala, mirip dengan Makkah menurut beberapa analisa linguistik kuno. Ayahnya bernama Vishnu Yash, artinya hamba Tuhan. Ibunya bernama Sumati, artinya wanita yang berakal tinggi, akan menunggang kuda putih, membawa pedang, dan menghancurkan kejahatan. Padahal, Nabi Muhammad berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, hamba Allah. Ibunya bernama Aminah yang terpercaya. Beliau menunggang kuda dalam banyak peperangan, dan membawa risalah untuk menghancurkan penyembahan berhala. Apakah ini semua hanya kebetulan semata? Tentu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan pentingnya berhati-hati dalam menyimpulkan nubuat dari kitab non-Qurani. Kita tidak menetapkan kenabian kecuali dengan wahyu. Namun, indikasi seperti ini memberikan bahan kajian serius, bukan untuk menyamakan Islam dengan agama lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa tauhid adalah pesan universal yang telah Allah tanamkan dalam hati manusia di seluruh dunia, dan bahwa para nabi datang ke seluruh umat, bahkan ke India sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat menjelaskan kepada mereka." QS Ibrahim 4 dan juga, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Maka apakah salah jika kita mengaitkan teks-teks purba yang menyerukan Tuhan yang Esa, menyebut utusan dari padang pasir, menyebut sifat-sifat kenabian Muhammad, dan ajaran yang serupa dengan tauhid sebagai wahyu yang tertinggal dalam Weda? Kini, di era digital, semakin banyak ilmuwan muslim yang mulai menyusun ulang serpihan-serpihan sejarah yang tersembunyi ini. Mereka mulai menerjemahkan ulang Weda tanpa pengaruh interpretasi politeistik untuk menelusuri pesan-pesan tauhid yang mungkin pernah terkubur. Beberapa bahkan menemukan struktur gaya bahasa dalam Rigveda dan Sarvaveda yang menyerupai irama wahyu, puitis, berulang dan penuh metafora, seperti dalam Al-Quran. Walau bukan bagian dari syariat Islam, namun hal ini memperkuat bahwa Allah memang telah menyampaikan risolenia ke setiap umat, dan kini kebenaran itu sedang dibuka kembali. Namun, siapa yang akan berani mengakuinya secara terang-terangan? Siapa yang bersedia mengguncang pilar keimanan lama
demi mengakui bahwa Nabi Muhammad mungkin telah dinubuatkan dalam kitab suci yang dibacakan oleh pendeta-pendeta Hindu selama ribuan. Satu hal yang pasti, semakin kita gali, semakin terlihat bahwa kebenaran tidak akan bisa dikubur selamanya. Dan kitab Weda mungkin telah berbisik sejak dahulu, seorang pemimpin dari padang pasir akan datang, membawa cahaya dan menyatukan manusia dalam penyembahan kepada Tuhan Yang Esa. Dan memang, semakin kita membuka lembaran-lembaran sejarah yang disisihkan, kita mendapati bahwa tidak sedikit tokoh Hindu yang akhirnya memeluk Islam, bukan karena tekanan, bukan karena perang, tapi karena isi kitab suci mereka sendiri yang mengisyaratkan ajaran tauhid. Salah satu pengakuan paling mencengangkan datang dari seorang mantan pendeta Brahmana asal India Selatan bernama Pundit Satyapal. Dalam sebuah wawancara yang sempat dilarang beredar secara luas, ia menyatakan bahwa selama puluhan tahun mendalami Rig Veda, ia menemukan bahwa inti ajaran Weda sejati bukan pada keberagaman dewa-dewi, tetapi pada keesaan Tuhan yang tak terwujud dan tak menyerupai makhluk. Aku mengajar umatku untuk menyembah Shiva, Vishnu, dan Brahma. Tapi ketika aku membaca sendiri kitab Yajurveda, hatiku terguncang. Kitab itu berkata, tidak ada gambaran baginya, tidak ada yang seperti dia. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu bukan Vishnu, itu bukan Krishna, itu bukan dewa yang aku sembah selama ini. Itu adalah Allah. Pundit Satyapal kemudian masuk Islam secara diam-diam pada awal tahun 2000-an. Namanya kini dikenal dengan nama Abdullah Rahman, dan dia mendirikan pusat studi komparatif agama yang diam-diam membuka mata para pemeluk Hindu dari dalam. Namun kisahnya tak banyak diketahui karena setiap kali ia mencoba menyebarkan temuan-temuannya, ia mendapat tekanan dan ancaman serius karena bagi banyak otoritas agama, kebenaran ini terlalu berbahaya untuk diungkapkan. Lebih jauh lagi, pada masa dinasti Mughal, khususnya era Jalaluddin Akbar, terjadi banyak perdebatan teologisis terbuka antara ulama Islam dan para pandit Hindu. Akbar sendiri bahkan membuat ibadat karena semacam rumah debat antar agama. Di sana, teks-teks Weda dibacakan dan diperbandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Satu catatan dari sejarawan kerajaan menyebutkan, seorang Brahmana tua setelah membaca teks tentang Narashansa dan Kalki, meneteskan air mata dan berkata, orang yang disebut dalam kitab kami itu telah datang, tapi kami menolaknya karena lahir bukan di tanah ini. Keraton yang disimpan dalam arsip kerajaan dan kini hanya bisa diakses di perpustakaan tertutup di Rajasthan, menunjukkan bahwa para penjaga Weda pun tahu, hanya saja mereka enggan mengakuinya. Bahkan dalam surat-surat lama dari para mu'alaf Brahmana di zaman Aurangzeb, ditemukan pengakuan yang mengguncang bahwa banyak isi Weda sebenarnya dihafalkan dari mulut ke mulut. Dan ketika umat Islam memperkenalkan Al-Quran yang tertulis, banyak dari mereka mulai membandingkan, dan disitulah muncul kesadaran bahwa ajaran Islam lebih sesuai dengan nalar ketauhidan yang sejati. Namun sejarah tidak memberi tempat pada kebenaran yang menyakitkan, karena setelah kemunduran kekuasaan Islam di India dan bangkitnya nasionalisme Hindu modern, banyak jejak-jejak sejarah itu dihapus, dibakar, atau disimpan secara rahasia. Salah satu peristiwa yang hampir tak pernah dibahas adalah penghancuran ribuan manuskrip kuno di perpustakaan Nalanda pada abad ke-19 oleh kelompok ekstremis nasionalis. Menurut catatan Inggris, banyak manuskrip yang memuat tafsir kuno terhadap Weda, dan di antaranya ada teks yang secara terang menyebutkan nama Muhammad diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa lokal dan menyebutkannya sebagai penghancur berhala dari Arab. Pertanyaannya adalah, jika itu hanya dongeng, kenapa mereka merasa perlu membakarnya? Fakta lainnya muncul dari penggalian arkeologi di wilayah Gujarat, di mana ditemukan prasasti batu bertuliskan bahasa Pali campuran dengan Sanskerta yang menyebutkan adanya seorang utusan dari barat yang mengajarkan tauhid dan salat 5 waktu. Para arkeolog awalnya mengira ini bagian dari pengaruh Persia, tapi setelah dibandingkan dengan manuskrip Islam abad ke-8, ditemukan bahwa struktur kalimat dan istilahnya merujuk pada ajaran Islam
yang telah masuk ke wilayah itu jauh sebelum dinasti Delhi berkuasa. Dan lebih mencengangkan lagi, prasasti itu dikeluarkan dari museum, dipindahkan secara diam-diam, dan kini tidak diketahui keberadaannya. Seolah-olah ada kekuatan besar yang tidak menginginkan dunia mengetahui bahwa pengaruh Islam mungkin sudah tertanam di jantung tradisi Hindu, jauh sebelum para sejarawan menduganya. Sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan awal. Apakah kitab Weda menyebut nama para nabi dalam Islam? Ya, dengan istilah seperti Narashansa, Muhammad Maletea, Asyariat, Kalki, Avatar, semuanya mengacu pada siri-siri yang sangat identik dengan Nabi Muhammad. Apakah ajaran Tauhid ada dalam Weda? Sangat banyak, bahkan lebih eksplisit daripada yang diketahui mayoritas umat Hindu sendiri. Apakah ada upaya sistematis untuk menyembunyikan semua ini? Fakta-faktanya terlalu kuat untuk diabaikan. Bahkan kini, sebagian pemuda Hindu yang mempelajari kitab suci mereka dengan bebas mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa Tuhan dalam Weda dikatakan tidak beranak dan tidak diperanakan? Mengapa disebutkan utusan dari Makkah? Mengapa ada ajaran untuk berwudu sebelum menyembah? Dan mengapa syalat 5 waktu disebut dalam Shastra sebagai Panch Namaskara? Satu demi satu, puzzle yang tersebar ribuan tahun itu mulai tersusun kembali. Sebuah gambaran mulai terbentuk bahwa Islam bukan datang untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Bahwa para nabi yang disebut dalam Islam bukanlah milik Arab semata, tapi milik seluruh umat manusia, termasuk mereka yang pernah hidup dan menyembah Tuhan di tanah India. Dan ketika semua bukti ini disatukan, kita melihat bahwa kitab Weda yang selama ini dianggap asing oleh umat Islam justru menyimpan saksi diam tentang kenabian Muhammad dan ajaran para nabi lainnya. Ia adalah dokumen purba yang mencatat tauhid sebelum ditutupi mitos dan alegori. Jika ini benar, maka sejarah bukan hanya harus ditulis ulang, tapi seluruh dunia harus mengakui bahwa Islam bukan hanya agama dari abad ke-7, melainkan penegak tauhid dari awal zaman, yang jejaknya bahkan tercetak di kitab-kitab yang kita anggap milik agama lain. Namun tepat disinilah letak misteri paling rumit yang selama ini tidak pernah diurai tuntas. Siapa sebenarnya yang disebut sebagai putra Tuhan dalam kitab-kitab Weda? Apakah ini referensi kepada dua-dua seperti Krishna, atau ada maksud yang lebih dalam, lebih kuno, dan lebih mendekati apa yang diajarkan oleh Islam tentang Nabi Isa alaihissalam? Dalam teks-teks tertentu dari Bhavisya Purana muncul nama yang disebut sebagai Isa Masih, salah satu versi yang diterbitkan pada awal abad ke-19 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Hindi dan Inggris, menyebutkan Isa Masih, anak dari seorang wanita suci, datang dari negeri barat. Ia adalah guru dari bangsa Meletea Nonaria, penyembah Tuhan yang esa. Ia menyucikan dosa, namun kaumnya menolak dan mencoba membunuhnya. Tapi dia diselamatkan oleh Tuhan dan kembali ke negerinya. Ini bukan doktrin Kristen. Ini lebih dekat dengan Islam, di mana Nabi Isa alaihissalam bukan anak Tuhan, tetapi utusan yang lahir tanpa ayah, ditolak kaumnya, tidak disalib, dan diangkat oleh Allah. Lalu bagaimana nama Isa Masih bisa muncul dalam teks Hindu? Para sarjana Hindu menyebut ini sebagai interpolasi dari pengaruh Muslim. Namun, kembali, teks itu menggunakan gaya bahasa klasik Sanskerta dan struktur yang khas zaman purba, bukan terjemahan atau sisipan modern. Ini menjadi pukulan besar bagi klaim bahwa Islam tak pernah disentuh oleh spiritualitas India kuno. Sementara itu, konsep avatar dalam kepercayaan Hindu, yakni perwujudan Tuhan yang turun ke dunia dalam bentuk manusia, sering digunakan sebagai pembenaran untuk dewa-dewa seperti Krishna, Rama, dan lainnya. Tapi dalam beberapa versi Vishnu Purana, ditemukan naskah tua yang menyebut bahwa akan datang avatar terakhir yang tidak memiliki silsilah dewa, tidak lahir dari keturunan bangsawan, Brahmana, akan menyeru kepada Tuhan yang satu, akan menghancurkan semua berhala, dan lebih mengejutkan, dalam beberapa teks kuno, ditemukan pernyataan bahwa avatar terakhir ini tidak akan disembah, tetapi akan mengajarkan manusia untuk menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat atau digambarkan
Jika dicocokkan dengan sosok Nabi Muhammad, maka kriteria itu terpenuhi. Bahkan, satu teks dari Bhagavata Purana mengatakan bahwa avatar ini tidak makan makanan suci persembahan prasadam, tidak menyembah gambar, dan tidak membuat patang-patang pemujaan. Ini bertentangan dengan seluruh ritual Hindu modern, tapi selaras sempurna dengan Islam. Ada pertanyaan besar yang menggelayut di benak para peneliti Muslim dan netral. Apakah kitab-kitab Weda pernah diturunkan oleh Allah sebagai bentuk wahyu asli kepada Nabi yang tidak dikenal? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah menuliskan bahwa banyak Nabi diutus kepada bangsa-bangsa yang tidak diketahui secara pasti oleh kita hari ini, dan bahwa sebagian dari mereka mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun tanda-tandanya tetap hidup di dalam budaya dan kitab-kitab lokal. Bahkan dalam riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasul bersabda, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah nabi seluruhnya?" Beliau menjawab, 124.000. Aku berkata, "Berapa banyak Rasul di antara mereka?" Beliau bersabda, 313 orang. Apakah beberapa dari mereka pernah datang ke India? Jika benar, maka kitab Weda bisa jadi bukan sekadar kitab filsafat, melainkan peninggalan wahyu yang dibawa oleh para nabi Allah sebelum terjadinya penyimpangan. Namun semua ini tidak cukup hanya ditulis dan dibahas di ruang-ruang terbatas. Dunia perlu tahu, umat Islam perlu sadar bahwa kitab-kitab lain menyimpan potenggen-potenggen dari kebenaran Islam, dan umat Hindu pun berhak mengetahui bahwa kitab suci mereka tidaklah bertentangan dengan Islam jika dipahami dalam bentuknya yang asli. Inilah yang membuat sebagian tokoh Hindu, meski tidak menyatakan diri masuk Islam, mulai mengadopsi nilai-nilai tauhid dan menjauhi praktik penyembahan berhala. Mereka mengalihkan pemujaan kepada prinsip Satya Narayan, Tuhan yang maha benar, tanpa rupa dan tanpa bentuk. Di balik itu semua, ada kesadaran diam-diam bahwa ajaran Islam dan inti dari Weda kuno adalah satu, menyembah Tuhan yang Esa. Namun yang paling mencengangkan datang dari pengakuan tertulis seorang mantan pemimpin ashram di wilayah Bihar yang bernama Swami Vedananda Saraswati. Dalam manuskrip autobiografinya yang ditemukan setelah kematiannya, ia menuliskan, "Setelah 40 tahun hidup dalam tapa brata pertapaan, aku membaca sendiri seluruh isi Rig Veda, Yajur Veda, dan Asarva Veda. Dalam teks aslinya, apa yang kutemukan mengguncangkan keyakinanku. Aku tidak menemukan satupun legitimasi penyembahan berhala. Justru aku menemukan seruan kepada Yang Maha Esa, yang tidak dilahirkan, tidak menyerupai apapun, dan seorang utusan dari barat bernama Muhammad. Dia adalah penutup dari seluruh utusan. Tapi aku tak bisa bicara. Kalau aku ungkapkan, aku akan dikucilkan atau dibunuh." Manuskrip ini diterbitkan terbatas oleh cucunya, seorang akademisi liberal yang kini tinggal di London. Namun buku itu tak pernah sampai ke toko-toko buku umum di India. Disimpan, disembunyikan. Kini, semua bukti ini membentuk sebuah pola yang tak bisa lagi diabaikan. Kitab-kitab Hindu menyebutkan nama atau ciri-ciri para nabi. Islam, ajaran tauhid, muncul sangat kuat dalam Veda sebelum diselewengkan. Nubuat tentang utusan dari padang pasir sangat identik dengan Muhammad. Sebagian pemuka Hindu secara diam-diam mengakui dan berpindah ke Islam. Dokumen sejarah dan arkeologi menunjukkan pengaruh Islam jauh lebih awal di India daripada yang selama ini diajarkan. Maka bukan hanya sekadar kemungkinan, tapi kemungkinan yang mengarah pada kebenaran besar, bahwa Islam tidak datang membatalkan sejarah spiritual India, tapi justru menyempurnakannya. Bahwa para nabi yang diutus ke timur pernah disebut oleh nenek moyang mereka, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya nabi untuk Arab, tapi juga jawaban dari doa para rishi India ribuan tahun lalu. Namun, siapa yang akan membukakan mata dunia? Siapa yang akan mengangkat naskah-naskah tua ini dari abu dan membawanya ke cahaya? Jawabannya adalah kita yang membaca, yang meneliti, yang berani bertanya, yang tidak puas dengan narasi sejarah
yang ditentukan oleh politik dan kasta. Kita yang percaya bahwa setiap jejak kebenaran harus dikejar, sekalipun ia terkubur dalam kitab yang asing, dalam bahasa yang tua, dan dalam budaya yang dulu kita anggap tak sejalan. Karena kebenaran tak akan pernah bisa ditutup rapat selamanya. Namun, justru di titik inilah kita menjumpai simpul yang selama ini tak pernah benar-benar diurai. Apa hubungan antara ajaran Vedanta, filsafat spiritual tertinggi dalam Hindu, dengan jalan tasawuf dalam Islam? Mengapa ajaran tentang pembersihan jiwa, pengingkaran dunia, dan pencarian sang hakikat dalam Vedanta begitu identik dengan jalur sufi dalam Islam? Apakah keduanya lahir dari akar yang sama, dari wahyu yang sama, lalu diselewengkan? Alad, fakta yang hampir tidak pernah disebut secara terbuka adalah bahwa India bukan sekadar tanah yang menerima Islam sebagai kekuatan politik, tetapi sebagai pusat intelektual Islam sejak abad-abad awal. Disinilah lahir ratusan ulama besar, sufi agung, dan penulis tafsir monumental. Dan banyak di antara mereka yang memulai pencariannya bukan dari Al-Quran, tetapi dari Weda. Sebut saja Syah Waliullah Ad-Dihlawi, ulama besar abad ke-18 dari Delhi yang dikenal sebagai pembaharu Islam di anak benua India. Dalam karya-karyanya seperti Hujatullah Al-Baligha, ia membongkar tradisi-tradisi Hindu yang menurutnya mengandung jejak wahyu asli. Meski tidak secara gamblang menyamakan Islam dengan agama lain, ia menyebut bahwa umat manusia sejak awal menerima petunjuk yang satu, dan India adalah wilayah yang pasti telah mendapatkan kenabian. Pendapat ini dikuatkan oleh murid-muridnya, termasuk Syah Abdul Aziz dan Syah Ismail, yang memaparkan bagaimana sebagian konsep Hindu seperti Atman jiwa, Brahman yang mutlak, dan moksha keselamatan sejatinya adalah bentuk-bentuk kabur dari konsep ruh, Allah, dan surga dalam Islam. Bahkan, konsep nirwana yang disebut dalam Hinduisme dan Buddhisme sebagai pembebasan dari siklus reinkarnasi sangat mirip dengan makna fana dan baka dalam tasawuf Islam. Lalu siapa yang mempelopori penghubungan antara Weda dan Islam secara aktif? Salah satunya adalah Hazrat Nizamuddin Aulia, seorang wali besar di Delhi pada abad ke-13 yang mampu menarik ribuan pendeta Hindu masuk Islam bukan dengan pedang, tetapi dengan cinta dan ilmu. Beliau dikenal mampu mengutip teks Weda dan menjelaskan maknanya dalam cahaya tauhid, hingga para Brahmana pun mengakui bahwa Islam membawa cahaya yang dulu hanya mereka temui dalam lembaran-lembaran Weda. Beliau berkata, mereka menyebutnya Brahman, aku menyebutnya Allah, tapi tidak ada dua dalam Yang Esa. Yang membedakan hanyalah nama dan jalan yang tersesat. Kebenaran tetap satu, sebagaimana matahari tetap satu, meski dilihat dari banyak jendela. Ucapannya ini disalin oleh para muridnya, dan kini tersimpan dalam manuskrip langka di Khanakah Nizamuddin. Tapi siapa yang pernah membacanya? Dan jika kita menengok sejarah lebih jauh, ke era kerajaan Delhi, kita akan menemukan tokoh seperti Amir Khusrau, penyair dan sufi ternama yang menulis dalam bahasa Persia, Hindi, dan Urdu. Ia menulis puisi-puisi indah tentang Tuhan Yang Esa, dan secara halus menyindir kaum Brahmana yang menutupi ajaran tauhid dalam kitab mereka. Salah satu baitnya, yang kalian sembunyikan dalam mantra, tapi kami bacakan dalam azan, yang kalian nyanyikan dalam bayangan, kami sujudkan dalam terang malam. Itu bukan sekadar puisi, itu adalah kode keras bahwa umat Islam tahu apa yang sedang disembunyikan. Namun, di balik semua tokoh besar itu, ada satu tokoh misterius yang hingga kini tak banyak dikenal, Syekh Kabir, seorang sufi dan penyair dari abad ke-15 yang lahir dari keluarga Hindu. Namun, dalam syair-syairnya menolak kasta, menolak patung, dan menyeru pada Tuhan Yang Esa. Kabir berkata, "Mana Tuhanmu wahai Brahmana? Dalam patung yang tak berbicara, dalam kitab yang kau kunci dengan rahasia, Tuhan itu Esa, tiada rupa. Ia bukan Rama, bukan Krishna. Ia maha di atas segala cipta." Banyak yang mengklaim Kabir bukan Muslim. Namun, puisi-puisinya mengandung syahadat yang tersembunyi. Ia menyebut Tuhan sebagai Al-Khaliq, Rahim,
dan Malik dalam bahasa Hindi yang disesuaikan. Dan ketika ia meninggal, umat Hindu dan Muslim berebut jasadnya. Tapi jasad itu hilang, dan yang tersisa hanyalah selembar kain putih bertuliskan La ilaha illallah. Apakah ini sekadar legenda ataukah sebuah petunjuk bahwa ajaran Islam telah menyusup dan diterima bahkan oleh para mistikus Hindu tertinggi? Sampai hari ini, komunitas Sufi dan ulama di India dan Pakistan terus menemukan tafsiran-tafsiran spiritual dari Weda yang nyaris identik dengan ajaran Islam. Bahkan ada madrasah dan pesantren di India yang memiliki kursus komparatif antara Al-Quran dan Weda. Mereka tidak sedang mencari kesamaan demi menyatukan agama, tapi membuktikan bahwa Islam adalah puncak dari segala wahyu. Dan semua upaya, naskah, kisah, dan pengakuan telah diam-diam dikubur dari dunia akademik, barat, dan sekuler. Karena jika ini terungkap secara luas, maka dunia akan tahu bahwa Islam tidak datang dari padang pasir semata, tapi dari jejak suci yang tertanam dalam setiap peradaban, bahwa kitab-kitab terdahulu menyebut nama Nabi Muhammad dan mengenalnya sebagai penerus terakhir, bahwa ajaran Tauhid bukan monopoli Islam, tapi Islamlah yang meluruskan kembali ajaran Tauhid yang dibengkokkan. Lalu mengapa semua ini tidak diajarkan? Mengapa dunia diam? Karena jika fakta-fakta ini dibuka, maka batas antara Timur dan Arab runtuh. Maka tak ada lagi alasan bagi umat Hindu untuk menolak Islam. Maka mereka harus mengakui bahwa Nabi yang mereka tunggu telah datang. Maka semua penyangkalan akan runtuh. Dan inilah yang paling ditakuti oleh mereka yang telah membangun kekuasaan di atas mitos dan ketakutan selama ribuan tahun. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ketika Inggris menjajah India pada abad ke-18 John 19, mereka tidak hanya menguasai tanah dan harta mereka, juga mengendalikan narasi sejarah dan spiritualitas. Inilah babak gelap yang tidak banyak diketahui, bahkan oleh umat Islam sendiri. Inggris dalam kolaborasi dengan misionaris Kristen dan para orientalis membentuk ulang pemahaman terhadap kitab-kitab Hindu dan sejarah India demi satu tujuan, memutus kesinambungan antara India dan Tauhid. Bagaimana caranya? Mereka menciptakan narasi akademik kolonial bahwa Islam datang ke India sebagai agama penjajah, bahwa Weda adalah produk budaya yang bersifat politeistik, dan bahwa satu-satunya penyelamat spiritual hanyalah agama Kristen. Mereka mendanai terjemahan Weda yang dipenuhi bias, menghapus bagian-bagian yang menyebut Muhammad atau Narashansa, dan menekankan bahwa Hinduisme dan Islam adalah dua kutub yang tak bisa bersatu. Padahal dalam manuskrip yang ditemukan di perpustakaan kuno seperti di Benares dan Hyderabad, banyak teks Weda prokolonial yang menyebutkan konsep Tauhid secara eksplisit. Tapi setelah intervensi Inggris, ayat-ayat itu hilang dari versi cetak. Contoh paling nyata adalah Bhavisya Purana, teks yang menyebut Muhammad dan Isa Masih dalam versi cetak yang diterbitkan setelah abad ke-19 oleh penerbit kolonial. Bagian ini dihilangkan atau diganti, istilahnya, ketika para peneliti Muslim mencoba membandingkan dengan versi manuskrip daun lontar asli. Ditemukan bahwa teks Muhammad dari padang pasir itu asli dan tua, ditulis dengan aksara syarada kuno. Mengapa harus dihapus? Karena bagi kolonialis dan misionaris, kebenaran bahwa Islam telah disebut dalam teks purba, India akan meruntuhkan seluruh proyek pembentukan India Kristen, dan India terpecah. Mereka sadar, jika umat Hindu menyadari bahwa Nabi yang disebut dalam Weda itu adalah Nabi Muhammad, maka gerbang dakwah Islam akan terbuka lebar. Lebih jauh lagi, Inggris juga menanamkan pemikiran melalui lembaga pendidikan mereka, para cendekiawan Hindu masa kolonial seperti Raja Ram Mohan Roy, yang awalnya sangat dekat dengan konsep Tauhid dan bahkan membaca Al-Quran, perlahan digiring untuk meninggalkan kesamaan itu dan malah menjadi juru bicara reformasi Hindu sekuler. Padahal Roy sendiri dalam tulisannya menyebut, dalam Weda
Tidak ada ajaran untuk menyembah patung. Tuhan itu Maha Esa, tanpa bentuk. Aku melihat ajaran ini sangat dekat dengan ajaran Islam, tapi ucapannya itu tidak pernah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejarah India modern. Yang ditonjolkan hanyalah bahwa Islam datang menaklukkan, tanpa menyebut bahwa sebagian besar penduduk India memeluk Islam karena menemukan kembali tauhid dalam ajaran mereka sendiri. Kini kita menyaksikan konsekuensi dari manipulasi sejarah. Generasi muda Hindu tumbuh dengan kebencian terhadap Islam, bukan karena isi Al-Quran, tapi karena narasi sejarah palsu yang diwariskan oleh penjajah. Mereka tak pernah tahu bahwa nenek moyang mereka dahulu menyambut dakwah Nabi Muhammad melalui jalan intelektual, spiritual, dan kesadaran wahyu. Namun gelombang baru tengah muncul di luar radar institusi resmi. Di tengah era digital, banyak anak muda Hindu kini membaca kitab suci mereka sendiri. Mereka menemukan bahwa Rigveda dan Atharvaveda menyeru kepada Tuhan yang Esa. Mereka bertanya, mengapa Tuhan disebut tidak berwujud dalam kitabku, tetapi aku disuruh menyembah patung? Siapa sosok Narasyansa yang akan datang dari gurun pasir dengan 10.000 pengikut? Mengapa dalam teksku disebut Panch Namaskara 5 waktu sujud, tetapi tak pernah diajarkan oleh pendeta? Dan yang paling mengejutkan, mengapa nama Muhammad muncul dalam naskah kuno kami, tetapi dihapus dari buku sejarah? Pertanyaan-pertanyaan ini mengusik generasi baru. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengkaji Al-Quran, bukan karena tertarik dengan politik Islam, tapi karena mereka merasa kitab suci mereka sendiri sedang menunjuk ke arah Islam. Di platform-platform alternatif seperti YouTube, Reddit, dan Telegram, mulai bermunculan komunitas Sanitantu Islam anak-anak muda Hindu yang menemukan Islam melalui Weda. Mereka berbagi hasil bacaan teks asli, kutipan dalam bahasa Sanskerta, dan rekaman diskusi rahasia. Mereka berbicara pelan, berhati-hati, tapi penuh keyakinan. Salah satu pengakuan yang viral meski segera dihapus adalah dari seorang pemuda India bernama Ravi Kumar, mantan mahasiswa filsafat dari Varanasi, yang berkata, "Aku membaca Veda dan menemukan Tuhan yang satu. Aku membaca Al-Quran dan menemukan namanya, Allah. Lalu aku baca Bhavishya Purana dan menemukan nabinya, Muhammad. Aku menangis. Selama ini aku main Karinia, dan ternyata dia telah mengutus utusannya. Sekarang aku bersaksi, La ilaha illallah." Dan disinilah titik puncak dari misteri ini. Kitab Weda tidak hanya menyimpan jejak para nabi Islam, tetapi juga membisikkan petunjuk kepada siapa saja yang mencarinya dengan hati yang jujur. Mungkin ia telah diselewengkan, dimanipulasi, bahkan dipalsukan, tapi jejak wahyu tidak pernah bisa dihapus sempurna. Seperti aliran air di bawah tanah, ia tetap mengalir, menunggu saatnya untuk muncul kembali ke permukaan. Dan Islam, yang selama ini dianggap asing oleh sebagian umat Hindu, justru adalah jawaban dari doa-doa para rishi kuno yang bertapa dan memohon agar Tuhan mengutus seorang penuntun yang akan menghancurkan berhala, menyatukan umat manusia, dan mengembalikan dunia kepada Tuhan yang esa. Kini waktunya dunia membuka mata, bukan untuk menyatukan agama dalam sinkretisme, tapi untuk mengenali jejak kenabian dalam setiap peradaban, karena Islam bukan lahir dalam kekosongan, tapi sebagai penyempurna dari Wiwoyu terdahulu, termasuk yang turun di tanah India, yang tercatat dalam Weda, dan yang hari ini kembali bersuara. Namun, jika kita ingin benar-benar menutup lingkaran dari misteri yang lama terkubur ini, maka satu pertanyaan terakhir harus diajukan. Apakah mungkin sebelum kedatangan Nabi Muhammad pernah ada nabi-nabi lain yang secara langsung diutus Allah ke tanah Hindustan? Pertanyaan ini bukan spekulasi kosong. Ini berangkat dari keyakinan kuat dalam Islam bahwa Allah tidak pernah meninggalkan satupun bangsa tanpa petunjuk. Dalam surat Al-Fatir ayat 24, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan." Dan dalam surat An-Nahl 36, "Dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, dan jauhilah sagut." Maka dari ayat ini, secara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah
meyakini adanya para nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, dan bisa saja mereka diutus ke wilayah seperti India. Maka logis jika sisa-sisa ajaran mereka masih hidup dalam bentuk terminologi Hindu kuno seperti Ishwar, Tuhan yang Maha Esa, Atman, jiwa ciptaan Tuhan, Rishi, pemuka spiritual yang menerima wahyu, moksha, tujuan akhir keselamatan mirip dengan surga, yajna, ritual, penghambaan kepada Tuhan mirip dengan doa. Sebagian ulama dan cendekiawan Muslim klasik meyakini bahwa istilah Rishi atau Muni dalam Weda bisa merujuk pada para nabi atau rasul, terutama karena ciri-cirinya sangat serupa. Mereka menerima petunjuk dari langit, membawa hukum moral, dan menyeru pada Tuhan yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Beberapa nama Rishi seperti Manu, Idma, atau Vashista dalam tafsir-tafsir alternatif bahkan dikaitkan secara samar dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa bukan dalam nama harfiah, tetapi dalam misi dan pola kisah. Contohnya, kisah Manu dalam kitab Manusmriti menyebut tentang banjir besar, kapal raksasa, dan diselamatkannya umat manusia dari kebinasaan. Sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan disebut bahwa Manu mendapat wahyu dari Brahma Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa hukum moral. Ini selaras dengan fungsi nubuah. Penelusuran sejarah menjadi semakin menegangkan ketika kita membaca catatan Al-Biruni, seorang ilmuwan dan sejarawan Muslim abad ke-11 yang tinggal di India selama bertahan-tahan untuk mempelajari budaya, agama, dan bahasa mereka. Dalam karyanya yang monumental Kitab Tahqiq Ma'ali al-Haid, Al-Biruni menulis, sesungguhnya kaum India mempunyai kitab-kitab suci yang padat dengan hikmah dan isyarat tentang tauhid dan akhlak. Aku mendapati dalam sebagian darinya peringatan kepada penyembah berhala dan seruan kepada Tuhan yang Esa yang tidak menyerupai ciptaan. Seakan-akan pada zaman dahulu mereka pernah mengenal wahyu. Lebih lanjut, Al-Biruni menyebut adanya kepercayaan dalam masyarakat India kuno tentang datangnya manusia-manusia suci dari barat dan utara yang mengajarkan jalan benar. Dia tidak menyebut nama mereka, tetapi dari cara penyampaiannya sangat mungkin bahwa jejak para nabi tersembunyi dalam mitos dan gelar lokal yang membuat narasi ini semakin menggetarkan. Adalah temuan arkeologis dari Gujarat dan Rajasthan, prasasti-prasasti, batu yang menyebutkan adanya manusia suci dari barat, yang datang membawa hukum moral, menghancurkan patung, dan menyeru pada Tuhan yang satu. Prasasti ini ditulis dalam aksara Brahmi kuno, dan menyebut istilah seperti Ekeshwar Tuhan Esa, amanusia guru pemimpin non-India, dan Dharma, yang berasal dari wahyu. Walaupun tidak menyebut langsung nama Muhammad, atau para nabi sebelumnya, deskripsinya terlalu akurat untuk diabaikan. Mengapa bakti-bakti ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah sejarah? Karena mereka mengganggu peta teologisis dan politis yang telah dibangun selama ratusan tahun. Karena jika umat Hindu tahu bahwa nabi-nabi mereka dulu bukan dewa, tetapi utusan Allah, maka tatanan spiritual yang mereka anut bisa runtuh dalam sekejap. Tak berhenti sampai di sana. Dalam salah satu versi kuno Mahabharata, terdapat nubuat yang menyebut akan datang seorang laki-laki dari negeri pasir, berwajah teduh, berbicara jujur, dan membawa cahaya. Ia akan mengangkat wanita dari kehinaan dan menghancurkan tempat-tempat penyembahan palsu. Sosok ini tidak disembah, tetapi menjadi pemimpin yang ditaati. Ia datang bukan untuk membuat agama baru, tetapi untuk menghidupkan kembali agama para rishi sejati. Ini bukan dongeng, ini adalah potongan sejarah spiritual India yang tertimbun oleh kabut mitologi. Dan ketika kabut itu disingkirkan, tersingkaplah wajah-wajah yang pernah dikenal umat Islam. Para nabi Allah yang menyeru kepada tauhid dari bangsa ke bangsa, dari kitab ke kitab hingga akhirnya cahaya itu disempurnakan dengan datangnya Rasulullah Muhammad. Maka benarlah bahwa kitab Weda mungkin tidak secara eksplisit mencantumkan semua nama nabi Islam, tapi ia menjadi saksi diam tentang keberadaan mereka dalam isyarat, dalam kisah, dalam konsep-konsep tauhid,
yang kini nyaris hilang ditelan lautan berhala dan kasta. Kitab Weda adalah dokumen sejarah spiritual yang telah dikaburkan. Tapi ia tidak bisa diam selamanya, karena sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Quran Surat Al-Hayyar ayat 9. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana serpihan-serpihan dari Weda yang selama ini terkubur mulai kembali menyuarakan kebenaran yang telah lama dikunci, bahwa para nabi telah datang ke seluruh penjuru bumi, dan bahwa Islam adalah puncak dari risalah mereka. Dan kini, saat kita menggali lebih dalam ke dalam warisan sejarah yang jarang dibuka, kita menemukan bab yang sangat sensitif, nyaris tabu. Benarkah ada kerajaan-kerajaan Hindu kuno yang secara diam-diam memeluk Islam atau mengakui tauhid sebelum kedatangan pasukan muslim ke India? Jika benar, maka itu akan membantah narasi besar yang selama ini digaungkan, bahwa Islam hanya masuk lewat penaklukan, paid, dan kekerasan. Kebenaran yang nyaris hilang ini justru tersimpan dalam lembaran-lembaran kronik, istana kuno, dan silsilah dinasti yang tidak masuk dalam kurikulum sejarah modern. Salah satu contoh mencolok adalah kisah dari kerajaan Ceraman Perumal, sebuah kerajaan kuno di Kerala, India Selatan, menurut sumber-sumber Islam dan bahkan beberapa catatan Hindu lokal. Raja terakhir dari kerajaan Ceraman, yang dikenal sebagai Raja Cakrawati Farmas, menyaksikan peristiwa terbelahnya bulan mukjizat Nabi Muhammad dari India Selatan. Ia heran, lalu mencari penjelasan, hingga akhirnya bertemu para saudagar Arab yang menjelaskan bahwa itu adalah tanda dari Nabi akhir zaman yang telah muncul di Makkah. Apa yang terjadi kemudian mencengangkan. Raja ini melakukan perjalanan ke Hijaz, bertemu langsung dengan Rasulullah, dan masuk Islam. Ia diberi nama baru, Tajuddin. Ia wafat dalam perjalanannya pulang dan dimakamkan di wilayah Oman, sedangkan utusan yang menyertainya pulang ke Kerala dan menyebarkan Islam dengan damai. Bukti sirnya, sampai hari ini terdapat masjid tua di Kodung Alur, Kerala, yang dikenal sebagai Masjid Ceraman Juma, didirikan pada tahun 629 Masehi, sebelum Islam masuk secara militer ke India. Masjid ini bukan hanya yang pertama di India, tetapi juga didirikan dengan restu kerajaan Hindu. Bukti lainnya muncul dari arsip kerajaan Malabar yang mencatat bagaimana selama beberapa generasi setelah itu Islam tumbuh dan diterima, bukan ditolak. Bahkan sejumlah bangsawan Hindu mulai memeluk Islam secara rahasia karena menyadari bahwa ajaran yang mereka warisi dalam bentuk apakara pada Veda sebenarnya telah bergeser jauh dari makna aslinya. Dalam salah satu surat kuno di perpustakaan Travancore, disebutkan bahwa beberapa pujangga kerajaan mulai membaca kitab Arab Al-Quran dan berkata bahwa Tuhan mereka Allah adalah sang pencipta yang sama dengan Brahman, namun jauh lebih mudah dimengerti tanpa bayangan mitologi. Mereka tidak membantah Islam. Mereka melihat Islam sebagai bentuk pemurnian dari ajaran Brahmanism kuno. Lebih mengejutkan lagi, dalam silsilah kerajaan Rajput di wilayah Gujarat ditemukan satu cabang dinasti yang menyatakan keturunan dari pengikut Muni dari Makkah. Peneliti sejarah dari kalangan Muslim India yang mempelajari naskah-naskah Rajput kuno mendapati bahwa gelar Muninath atau guru dari tanah suci yang dicatat dalam silsilah mereka bukan sembarang tokoh, tetapi merujuk kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Karena dalam banyak tradisi Hindu kuno, gelar Nath guru suci disematkan kepada para rishi agung yang membawa wahyu. Dan ketika Islam mulai dikenal oleh para pendeta Hindu kuno, mereka tidak langsung menolak Nabi Muhammad, melainkan menempatkannya dalam silsilah spiritual mereka sebagai rishi terakhir. Jejak-jejak ini juga bisa ditelusuri melalui nama-nama kerajaan dan gelar dalam sejarah India yang mulai mencerminkan konsep tauhid. Dalam prasasti kerajaan Chola abad ke-9 ditemukan istilah Ekanta Dharma yang berarti agama Tuhan yang esa. Istilah ini digunakan oleh kelompok penganut
Sevesidonta murni. Namun dalam teks-teks mereka yang paling kuno, Tuhan digambarkan tanpa bentuk, tanpa patung. Dan satu-satunya yang layak disembah. Kelompok-kelompok ini menolak upacara dan pengorbanan hewan, tidak memuja banyak dewa. Dan dalam beberapa manuskrip, mereka menyebutkan bahwa pencerahan akan datang dari arah barat. Dan siapa yang datang dari barat dengan membawa pesan tauhid murni Islam, bukti lebih lanjut datang dari wilayah Sindh, tempat di mana Muhammad bin Qasim membawa Islam secara militer. Namun sebelum itu, ditemukan catatan bahwa beberapa suku Hindu di wilayah perbatasan Sindh Beluchistan telah mengenal konsep syalat, puasa, dan tauhid dalam bentuk-bentuk lokal. Para pendakwah Arab awal menyebut mereka sebagai Hanif India, kaum penyembah Tuhan yang esa tanpa berhala. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak bisa digambarkan dan menyeru Kepodenea secara langsung tanpa perantara. Ketika Islam datang, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman, tapi justru menyambutnya sebagai penyempurna dari apa yang selama ini mereka yakini dalam diam. Dan yang membuat ini semua semakin kokoh adalah kenyataan bahwa nama-nama malaikat dalam Weda juga memiliki padanan yang mencengangkan dengan malaikat dalam Islam. Misalnya, Indra, malaikat pembawa petir dan pengatur langit, memiliki seri-seri yang mirip dengan Mikail. Agni, makhluk cahaya yang membawa pesan langit kepada para rishi, disebutkan sangat mirip dengan Jibril, pembawa wahyu kepada para nabi. Veruna, penjaga keadilan dan catatan amal manusia, memiliki fungsi seperti malaikat rakib dan atid. Dan yang lebih menarik, dalam Asarva Veda disebutkan bahwa makhluk cahaya yang turun dari langit itu berbicara dalam bahasa yang asing, menyeru kepada kebenaran yang akan datang dari arah barat. Bukankah itu terlalu tepat untuk disebut kebetulan? Inilah jejak-jejak yang selama ini terhapus dari buku sejarah resmi. Inilah lembaran-lembaran yang hanya dibuka oleh sedikit orang, para peneliti pemberani, para cendekiawan jujur, dan mereka yang tidak takut pada kebenaran. Karena jika ini semua benar, maka dunia harus mengakui bahwa nabi-nabi Islam telah disebut Boken Dayakui dalam kitab Weda dan warisan spiritual India, bahwa ajaran tauhid telah hidup jauh sebelum Islam datang secara formal ke tanah Hindustan, bahwa Islam bukan datang sebagai penjajah, tapi sebagai pengingat dari pesan yang telah dilupakan oleh peradaban. Maka, siapa yang akan meneruskan penyelidikan ini? Siapa yang akan menghidupkan kembali lembaran yang tersembunyi? Siapa yang akan berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya milik Arab, tapi juga bagian dari nubuatan India kuno, dari suara para rishi yang telah lama menyeru kepada Tuhan yang satu? Dan jika kita berani menyusuri lorong-lorong terakhir dari warisan spiritual India, kita akan sampai pada pintu yang selama ini tak pernah disentuh. Bukti filologis, yakni kemunculan nama Muhammad secara eksplisit dalam teks-teks Sanskerta kuno. Ini bukan klaim kosong, ini adalah hasil kerja bertahan-tahan para peneliti bahasa dan manuskrip kuno yang mempelajari struktur, fonetik, dan konteks sejarah dari istilah-istilah langka yang terkubur dalam Weda dan Purana. Salah satu studi paling awal yang menggemparkan dilakukan oleh Maulana Abdul Haq Vidyarthi, seorang ulama dan ahli bahasa Sanskerta asal India. Dalam bukunya yang monumental Muhammad in World Scripture, ia meneliti kata Muhammad, dan narasyansa yang muncul dalam berbagai bagian Weda, terutama di Bhavisha Purana dan Atharva Veda. Ia menunjukkan bahwa kata Muhammad dalam Sanskerta berarti Maha, Agung, Mad, terpuji, dipuji secara literal. Muhammad berarti yang sangat terpuji, yang secara makna identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Al-Muhammad berarti yang banyak dipuji. Namun bukan hanya dari segi makna, dari segi bunyi fonetik. Kata Muhammad disebut dalam versi Purana dengan ejaan Mahamada tanpa modifikasi dan disebut sebagai sosok yang akan muncul dari negeri Malecheia. Sebutan Sanskerta untuk bangsa luar atau nonaria akan membawa ajaran keesaan Tuhan, akan menolak penyembahan berhala, akan memimpin pasukan dari gurun pasir,
akan dikenal sebagai guru agung dari Arab. Ayat lengkapnya dalam versi Pratisarga Parva Bhavisya Purana berbunyi, Muleteya Dharmana Patara, Muhammad, nama akan muncul agama baru dari Muleteya, bangsa luar. Pemimpinnya bernama Muhammad. Lalu siapa Muhammad itu kalau bukan Nabi Muhammad? Mengapa harus disebut agama baru? Datang dari gurun pasir, menolak penyembahan berhala, dan bersama pasukannya menegakkan kebenaran? Dalam Asarva Veda, pada kanda 20 him 127, kembali disebut sosok bernama Narashansa, yang secara literal berarti orang yang banyak dipuji. Dan secara linguistik, para ahli bahasa Sanskerta sepakat bahwa Narashansa bukan nama umum. Ia adalah judul kenabian, mirip seperti Rasul dalam Islam. Dan saat digabungkan dengan deskripsi bahwa Narashansa akan datang dari arah barat bersama pasukan yang taat, mengenakan pakaian putih, dan salat 5 kali sehari, maka ada yang lebih cocok dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang lebih mencengangkan lagi, dalam bagian lain Bhavisya Purana disebutkan, Ishwar akan mengirim guru X, namanya Muhammad. Ia akan datang dari negeri Shishunak arah barat, dan akan membawa kitab ke Minas Ten, yang akan menyempurnakan seluruh kitab. Para peneliti Hindu sendiri mengakui bahwa kitab ke-10 yang dimaksud tidak pernah ada dalam tradisi Weda, sampai munculnya Islam yang dikenal membawa kitab suci Al-Quran dan disebut-sebut oleh umat Islam sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maka pertanyaannya, jika ini bukan mengacu kepada Nabi Muhammad, siapa lagi? Mengapa istilah Muhammad muncul secara spesifik dalam naskah Sanskerta tua yang belum tersentuh Islam? Mengapa deskripsinya begitu cocok hingga mencakup seri-seri fisik, asal geografis, gaya hidup, bahkan jumlah pasukannya 10.000 seperti saat Fatu Makkah? Apakah ini semua kebetulan? Tentu tidak. Namun ketika para ulama ahlu sunnah yang hidup di India seperti Syekh Waliullah, Syekh Ahmad Sirhindi, dan Maulana Ashraf Ali Tanwi mulai meneliti kesamaan-kesamaan ini, mereka tidak langsung memutlakkan bahwa semua teks itu wahyu. Mereka tetap menegaskan, kita tidak menetapkan kenabian seseorang kecuali dengan wahyu Allah. Tapi mereka membuka ruang bahwa kitab-kitab selain Al-Quran dapat mengandung sisa-sisa wahyu yang telah diubah oleh tangan manusia. Maka dalam konteks ini, Bhavisya Purana dan Weda bukanlah pembenaran bagi Islam, tapi justru penguat dan pengingat bahwa Islam adalah penyempurna dari rangkaian petunjuk ilahi yang pernah turun di berbagai penjuru bumi, termasuk India. Anehnya, sejumlah sarjana Hindu kontemporer pun mulai mempelajari Islam lewat kitab suci mereka sendiri. Dalam forum-forum tertutup dan jurnal akademik yang tidak dipublikasikan secara luas, beberapa dari mereka secara tidak langsung mengakui bahwa Nabi Muhammad disebut dalam teks kuno. Tauhid adalah inti ajaran Weda yang telah dikaburkan oleh mitos. Ajaran tentang siklus karma dan reinkarnasi adalah penyesuaian budaya yang tidak berasal dari wahyu awal. Islam menawarkan jalan kembali kepada bentuk asli dari ajaran Tuhan yang esa. Salah satu dari mereka Dr. Subramonian Iyer, seorang mantan dosen filsafat dari Cheney, bahkan menulis, aku tidak menemukan satu pun justifikasi kuat dalam Weda untuk menyembah berhala. Tapi aku menemukan dalam Islam semua yang diajarkan oleh Weda yang paling tua tentang kesucian jiwa, kesatuan Tuhan, dan penolakan terhadap perantara. Kini dia hidup sebagai Abdullah Iyer, mengajar di komunitas tertutup dan menolak disorot media. Tapi suara-suara seperti dia semakin banyak, dan inilah kenyataannya. Nama Nabi Muhammad tidak hanya disebut dalam Injil atau Taurat yang diselewengkan, tapi juga dalam kitab-kitab kuno dari India dalam bahasa yang asing, dalam bentuk yang tersamar. Namun tetap bisa dikenali, kitab Weda, Bhavisya Purana, dan Atharva Veda menyimpan serpihan-serpihan nubuat yang terlalu akurat untuk diabaikan. Dan semua itu pelan-pelan kini mulai bangkit dari abu, bangkit untuk menunjukkan bahwa risalah kenabian bukan milik satu bangsa, tapi cahaya abadi yang menyentuh setiap umat manusia di setiap penjuru bumi.
dan Nabi Muhammad adalah penutupnya. Bukan hanya untuk Arab, tapi juga untuk para pencari kebenaran di tanah India. Dan bila kita benar-benar menyingkap lapisan terdalam dari fenomena ini, kita akan sampai pada satu fakta yang lebih mengguncang lagi. Ada transformasi spiritual diam-diam yang terjadi di kalangan Brahmana, kasta tertinggi dalam Hindu, yang selama ribuan tahun dikenal sebagai penjaga eksklusif kitab Weda. Namun kini, beberapa dari mereka mulai berbisik di ruang-ruang tertutup bahwa mereka telah menemukan kebenaran, bukan dalam mitologi para dewa, tetapi dalam ajaran Tauhid Islam. Mereka tidak bersyahadat terang-terangan. Mereka tidak berdiri di atas mimbar. Mereka tahu risikonya. Pengusiran dari komunitas, pemutusan silsilah, bahkan ancaman fisik. Tapi lewat buku, jurnal pribadi, pengajaran terselubung, dan forum daring tersembunyi, mereka menyampaikan satu pesan yang sama. Nabi Muhammad adalah nabi yang disebut dalam Weda, dan Islam adalah ajaran yang menyempurnakan apa yang dulu mereka jaga. Salah satu pengakuan paling mengejutkan datang dari seorang mantan pendeta agung Brahmana di Varanasi, yang dalam tulisan rahasianya kemudian bocor di forum akademik tertutup menulis, "Selama 40 tahun aku menjadi penjaga kitab Veda, telah membaca Mahavishya Purana lebih dari 300 kali, dan aku tidak dapat lagi menipu diriku." Sosok Muhammad yang disebut dalam kitab itu bukan alegori. Ia nyata, ia datang, dan ia membawa kebenaran yang telah kami ingkari karena keangkuhan kasta. Pria ini kini tidak lagi tampil sebagai Brahmana. Ia hidup di pengasingan, mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis syahih, dan menuliskan tafsir spiritual terhadap kitab Weda dari sudut pandang tauhid murni. Namun karena tekanan sosial, ia menyembunyikan nama barunya, Abdul Manan. Bahkan lebih jauh dari itu, pada tahun 2008, sebuah simposium agama di Pune menyaksikan peristiwa yang tidak pernah diliput media nasional. Seorang guru besar Sanskerta dari Universitas Banaras Hindu University BHU membacakan bagian dari Rigveda dan menyandingkannya dengan terjemahan QS Aleklas. Rigveda menyebut Eka Brahma Divitya Nasti, Tuhan itu satu, tidak ada yang kedua, dan Al-Quran menyebut Kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Setelah membaca kedua ayat itu, ia menutup bukunya dan berkata, "Jika dua kitab dari dua dunia menyampaikan pesan yang sama, maka salah satunya bukan palsu. Bisa jadi keduanya berasal dari sumber yang satu, hanya saja yang satu masih utuh, yang lain telah lama ditinggalkan esensinya." Ucapannya membuat forum hening. Ia tak diundang lagi setelah itu. Tapi para mahasiswa merekam pidatonya, dan potongannya tersebar luas di komunitas pencari kebenaran Hindu yang mulai berpaling dari politeisme. Kenapa ini tidak terdengar oleh umat Islam? Karena dunia kita dibelah oleh sekat besar politik, kebencian, propaganda, dan sejarah yang diputarbalikkan. Kaum muslim sering terlalu sibuk mempertahankan diri dari fitnah, hingga lupa bahwa kebenaran yang mereka pegang sedang ditemukan oleh orang lain dari jalan yang tak terduga. Dan kaum Hindu, di sisi lain, dibesarkan dengan narasi bahwa Islam datang membawa pedang, bahwa Muhammad adalah simbol kekerasan, dan bahwa Quran adalah kitab asing. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mengenal siapa sebenarnya Rasulullah dan bagaimana ia disebut dalam kitab yang diwariskan oleh leluhur mereka sendiri. Namun, perubahan itu mulai terjadi perlahan diam-diam dalam pesantren-pesantren Islam di India Selatan. Para ulama mulai membuka kembali kajian Weda dan Purana dari sudut pandang tauhid. Mereka tidak mengajak untuk mencampur adukan agama, tapi menyibak bahwa Islam telah lama ditulis dalam lembar-lembar tua yang dilupakan. Di sisi lain, di asram-asram Hindu, mulai ada kelas tafsir spiritual yang menghindari penyembahan dewa-dewi, dan malah membahas tentang Tuhan yang tak berwujud dan yutu senaya dari padang pasir. Dan di antara kedua dunia ini, ada generasi muda, mereka yang tidak puas dengan warisan kosong. Mereka membaca, menggali, dan menyusun ulang mosaik sejarah spiritual yang telah dikoyak oleh kolonialisme, fanatisme, dan kebodohan massal.
Generasi ini mulai sadar bahwa Weda menyebut Tuhan yang Esa, bukan ratusan dewa. Weda menyebut Mahamid dari Mulecea dengan ciri yang tidak dapat disangkal sebagai Nabi Muhammad. Weda menyebut utusan yang akan datang dari padang pasir dengan kitab ke-10 dan ajaran yang menyempurnakan. Dan generasi ini mulai bertanya, kalau benar Weda menunjuk kepada Nabi Muhammad, maka apa yang menghalangi kita untuk menerima kebenaran itu? Disinilah peran Islam hari ini diuji, bukan untuk memaksakan keyakinan, tetapi untuk menyodorkan cermin bahwa kebenaran itu ada dalam kitab mereka sendiri. Dan Islam tidak datang sebagai penghapus, tetapi sebagai penggenap. Allah Ta'ala telah berfirman, mereka yang telah kami beri kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Nabi Muhammad bersabda, para nabi itu bersaudara dari bapek-bopak yang berbeda, agama mereka satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya para nabi membawa pesan yang sama, tauhid yang sama, dan jejak mereka berserakan dalam sejarah, dalam bahasa, dalam kitab suci yang telah ditinggalkan. Tinggal siapa yang mau mencarinya, dan siapa yang berani membukanya. Dan hari ini kitab Weda bicara lagi. Ia bersaksi dalam sunyi. Ia menyebut Muhammad. Ia menunjuk pada Islam. Tidak dengan sorak-sorai, tidak dalam debat, tapi dalam bisikan nubuatan tua yang kini mulai terdengar kembali di hati-hati pencari kebenaran. Dan kini, setelah menyingkap lembaran-lembaran tua yang tersembunyi, memeriksa jejak-jejak dalam kitab Weda dan Purana, dan mendengarkan bisikan hati para pencari kebenaran, kita mendekati satu kesimpulan besar. Ajaran Nabi Muhammad bukan hanya sejalan dengan pesan spiritual para rishi kuno, tetapi ia adalah jawaban langsung dari nubuat-nubuat mereka yang telah lama ditunggu. Dalam Weda, para rishi selalu menantikan datangnya sosok yang akan membawa dharma murni, ajaran suci yang tidak ternoda oleh ritualisme, kasta, atau mitologi. Mereka menyebutnya sebagai Kalki Avatar yang akan datang di zaman kegelapan, menghancurkan kebatilan dan menyucikan dunia. Narashansa, orang yang banyak dipuji, utusan yang membawa pesan agung, Meletea Guru, pemimpin dari bangsa luar yang membawa ajaran dari Tuhan, Esa Muhammad, nama yang disebut dengan jelas, yang maknanya cocok dengan Nabi Muhammad dan ciri-cirinya sesuai dengan beliau. Jika semua deskripsi ini tidak ditujukan kepada Rasulullah, lalu kepada siapa? Inilah saatnya umat Hindu yang jujur dalam pencarian dan ikhlas dalam jiwa, menyadari bahwa Islam bukan datang untuk menghapus apa yang benar, tetapi menghidupkan kembali cahaya kebenaran yang telah tertimbun oleh abad-abad mitologi dan manipulasi. Dan inilah pula saatnya umat Islam yang diberi petunjuk paling akhir untuk menyampaikan dakwah, bukan dengan retorika permusuhan, tetapi dengan mengangkat kembali bakti-bakti kenabian yang telah lama ditulis oleh Tengen-Tengen, para rishi suci. Dakwah kepada umat Hindu tidak membutuhkan konfrontasi, ia membutuhkan pemulihan ingatan. Karena sesungguhnya Islam adalah rumah asal yang terlupakan, tempat di mana para pencari dharma sejati menemukan bahwa Eka Ishwar yang mereka sebut dalam mantra-mantra kuno, Tuhan yang satu dan tak terlihat adalah Allah, dan bahwa guru terakhir yang mereka nanti dari tanah pasir bukan dongeng, tapi manusia nyata bernama Muhammad bin Abdullah. Apa langkah kita berikutnya? Bagi umat Islam, ini saatnya untuk mengkaji ulang dakwah kepada kaum Hindu dengan pendekatan yang lebih mendalam, ilmiah, dan spiritual. Menggali kembali kitab-kitab mereka dari lensa tauhid, bukan untuk menyesatkan, tapi untuk membuka mata bahwa cahaya kebenaran telah bersemai dalam budaya mereka jauh sebelum mereka mengenal Islam secara resmi. Bagi pencari kebenaran dari kalangan Hindu, ini adalah saat yang tepat untuk membaca kembali Weda dan Purana, bukan dari sudut tafsir modern yang dipengaruhi ritualisme, tapi dengan hati yang jujur dan keinginan untuk mengetahui apakah benar Nabi yang mereka nanti telah datang, dan apakah selama ini mereka telah berpaling darinya karena kabut sejarah, karena
jika memang Nabi Muhammad disebut dalam kitab-kitab suci yang paling tua di India, jika ajaran Islam selaras dengan pesan Tauhid dalam Weda, jika para rishi menyebut akan datangnya cahaya dari padang pasir, maka tak ada lagi alasan untuk menutup telinga, tak ada lagi alasan untuk terus menunda, tak ada lagi alasan untuk terus hidup dalam sistem kasta, mitologi, dan penyembahan berhala yang bahkan tidak diajarkan oleh kitab suci mereka sendiri. Dari balik mantra dan sastra Sanskerta yang rumit, dari balik kisah-kisah dewa yang ditafsirkan ulang, ada suara tua yang masih bergema, "Wahai umat manusia, sembahlah Tuhan yang esa, yang tak terlihat, yang tak dilahirkan, dan tidak melahirkan. Dan ikutilah Yutusenaya yang akan datang dari barat, dengan nama yang penuh pujian, membawa cahaya di tengah kegelapan. Dan utusan itu telah datang, namanya Muhammad." Maka tibalah kita pada simpulan yang tak bisa lagi diabaikan. Kitab Weda memang menyebut para nabi Islam bukan hanya dalam isyarat atau simbol-simbol samar, tetapi dalam bentuk yang tegas, terstruktur dan konsisten. Ia menyebut nama Muhammad, yang artinya yang sangat terpuji. Ia menggambarkan seorang pemimpin dari padang pasir, berpakaian putih, memimpin 10.000 pasukan yang datang dari arah barat. Ia membawa kitab terakhir, menghancurkan berhala, dan menyeru kepada Tuhan yang esa, yang tidak berwujud, tidak dilahirkan, dan tak dapat diserupakan. Ia disebut sebagai Narashansa, yang banyak dipuji. Padanan maknawi dari Muhammad, ia hadir di masa kegelapan dan membawa cahaya Dharma murni, penyempurna, risalah sebelumnya, dan semua itu bukan hasil bacaan Islam terhadap Islam, tapi kitab-kitab kuno India sendiri yang menulisnya. Kebenaran ini terlalu kuat untuk terus dikubur, dan terlalu terang untuk terus dibiarkan dalam bayang-bayang. Sejarah yang selama ini dikuasai oleh politik, mitologi, dan kepentingan kasta telah gagal menghapus jejak cahaya kenabian yang ditinggalkan oleh para rishi dan nabi sejati. Karena sesungguhnya Islam bukan sekadar agama yang datang dari luar India. Ia adalah kesempurnaan dari risalah Tauhid yang pernah berakar kuat di tanah Bereta ini, namun telah lama ditinggalkan dan digantikan oleh ritual-ritual kosong. Nabi Muhammad bukanlah musuh bagi para rishi. Beliau adalah jawaban dari doa-doa mereka. Siapapun yang membaca ini dan menyimak sampai akhir telah menyaksikan sendiri bagaimana lemboran sejarah yang tersembunyi itu kini dibuka, bahwa dakwah Nabi Muhammad telah disuarakan ribuan tahun sebelum kelahirannya di dalam kitab yang tidak dikenal oleh banyak muslim dan yang telah lama ditutupi dari umat Hindu sendiri. Kini saatnya membuka lembaran baru, bukan untuk menyamakan agama, tetapi untuk mengenali bahwa cahaya kenabian adalah satu, dan bahwa Allah telah mengutus para nabi ke setiap bangsa, termasuk ke India, dan menutupnya dengan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Semoga narasi ini membuka mata, membangunkan hati, dan menjadi sebab bagi lahirnya gelombang pencarian kebenaran yang lebih luas bagi yang beriman. Semoga ini menambah keyakinan bagi yang mencari. Semoga ini menjadi petunjuk bagi yang ragu. Semoga ini menjadi permulaan untuk membuka kembali kitab dan membaca dengan mata yang jernih serta hati yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.